Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Dr. M. Rendi Aridayani SMH, di mana pada pertemuan kali ini mereview sebuah PowerPoint 01 mengenai instrumen pemerintahan, di mana instrumen pemerintahan merupakan alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama ada instrumen prasarana yang meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain sebagainya sebagai kepunyaan publik atau public domain. Lalu yang kedua ada instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan masih banyak lagi. Di mana struktur norma hukum administrasi negara ini dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua aspek peraturan perundang-undangan, terkait dari yang paling tinggi yang bersifat umum abstrak dengan yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Di mana norma hukum secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma hukum umum, adalah norma yang berlaku atau ditujukan untuk orang banyak. Yang kedua ada norma individual, adalah norma yang berlaku atau yang ditujukan untuk beberapa orang atau seseorang tertentu. Lalu yang ketiga ada norma hukum abstrak, merupakan suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Yang keempat ada norma hukum konkret, adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Di mana norma-norma hukum ini memiliki sifat. Yang pertama ada norma hukum yang bersifat umum abstrak, adalah suatu norma yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak. Misalnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Sebagai contohnya, setiap warga negara dilarang mencuri, setiap warga negara dilarang untuk membunuh. Lalu yang kedua ada sifat norma hukum, yaitu bersifat individual konkret, di mana suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau beberapa orang tertentu dan perbuatannya masih bersifat konkret. Misalnya dalam bentuk keputusan tata usaha negara seperti surat keterangan pajak, pemberian subsidi untuk suatu kegiatan, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga ada norma hukum yang bersifat umum dan konkret, adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum namun norma ini masih bersifat konkret. Yang keempat ada norma hukum yang bersifat individual abstrak, merupakan suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang-orang tertentu atau beberapa orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak. Norma hukum juga dibedakan dari segi daya lakunya, dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada norma hukum yang berlaku secara terus-menerus, dan yang kedua ada norma hukum yang berlaku 1 kali saja. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada norma hukum tunggal, di mana norma hukum tunggal merupakan norma hukum yang berdiri sendiri tanpa ada bantuan atau kaitannya dengan norma hukum lainnya. Yang kedua ada norma hukum berpasangan, adalah norma hukum yang terdiri atas 2 norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer merupakan norma hukum yang berisi aturan atau patokan seseorang untuk bertingkah laku atau berperilaku di dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada norma hukum sekunder, adalah norma hukum yang berisi tata cara perbuatan atau penanggulangan, di mana jika norma hukum primer tidak terlaksana atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu hukum yang bersifat general atau bersifat umum, dan tugasnya adalah untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teori istilah perundang-undangan, peraturan perundang-undangan didefinisikan menjadi dua definisi. Yang pertama yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu selanjutnya, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adapun ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan, yang pertama bersifat umum dan komprehensif, yang kedua bersifat universal, artinya diciptakan untuk menghadapi dan ditaati oleh keseluruhan. Yang ketiga memiliki kekuatan yang mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang membuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali, di mana ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang bersifat umum abstrak ini yaitu yang pertama ada waktu, tempat, orang, dan fakta hukum. Selanjutnya, dalam negara kesejahteraan, pemerintah memiliki tugas yang pertama melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang kedua menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga turut campur tangan dalam lingkungan masyarakat dan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Yang keempat membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada mengenai kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara. Yang pertama ada kewenangan legislasi yang mandiri, hanya dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan DPR, yang berwujud keputusan-keputusan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan dan keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati, dan keputusan kepala desa. Yang kedua ada kewenangan legislasi kolegial, artinya dibuat bersama-sama dengan pihak lain seperti DPR dan DPRD secara formal, yang disebut sebagai undang-undang dan peraturan daerah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.